Di tahun segitu kondisinya itu 80% kekayaan dunia itu dimiliki oleh 20% penduduk dunia. Itu mungkin kita bisa lihat kericuhan paling mengerikannya ketika Amerika dipimpin Donald Trump. Kata dia kayak China itu kan udah kaya, dia udah nggak negara berkembang lagi dong. Indonesia juga sudah anggota G20, pertumbuhan ekonominya pesat, nggak boleh masuk itu. Jadi gini, negara maju ya, katakanlah Eropa dan Amerika, itu ternyata Halo penggiat HI, berjumpa kembali bersama saya Brigita Agustina, mahasiswi jurusan Hubungan Internasional di Pola HI, podcast Laboratorium Hubungan Internasional FISIP Universitas Sriwijaya. Nah, episode kali ini tentunya nggak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya. Kali ini spesial kita akan membahas mengenai refleksi 2 dekade Doha Round. Kayaknya cukup berat dan sedikit nggak asing lagi ya. Dan untuk pembahasan kali ini kita juga sudah mendatangkan pembicara kita, yaitu Bapak Ferdiansyah Rifai, SIP MA. Beliau merupakan seorang dosen di jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Sriwijaya. Langsung kita sapa saja ya teman-teman. Halo Bapak. Halo Brigita. Apa kabarnya nih Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Baik, kita senang sekali sudah kedatangan Pak Ferdi di podcast kali ini. Nah, kita akan membahas tentang Doha Round nih Pak. Kira-kira sebenarnya boleh nggak sih Pak Bapak jelasin dulu nih tipis-tipis. Doha Round itu apa sih Pak sebenarnya? Ya, ini agak sedikit berat barangkali ya. Yang jelas Doha Round itu adalah konferensi tingkat menteri yang diadakan oleh World Trade Organization. Kita tahu WTO, World Trade Organization itu berdiri tahun 94 yang kemudian disahkan 1 Januari 95. Dan kita juga tahu bahwa perdagangan global itu kan rumit ya. Itu adalah sesuatu yang kompleks, tidak sederhana. Di dalamnya, ya kalau di WTO dijelaskan di situ ada 4, ada GATT, ada perdagangan barang, ada perdagangan jasa, ada hak perdagangan pada hak kekayaan intelektual, dan ada beberapa lagi yang dibahas. Tapi sebenarnya tidak sesederhana itu, karena perdagangan global sesungguhnya itu terkait juga dengan kesiapan sebuah negara. Misalkan ada nggak pelabuhan di sebuah negara, lalu negara ini perekonomian bagaimana, apakah dia cenderung lebih ke pertanian ataukah dia lebih ke industri otomotif atau apa. Semua itu kompleks, sederhananya semua itu kompleks, sehingga ketika ada perjanjian harus ada rentetan lain. Nah, pasca 94 itu disahkannya WTO itu sebenarnya ada beberapa KTM di Jenewa, di Singapura, sampai akhirnya di KTM tahun 99 di Seattle di Amerika Serikat itu ricuh. Teman-teman boleh nonton film judulnya Battle on Seattle. Oke, Battle on Seattle. Itu bisa melihat bagaimana kericuhan itu. Dan di situ akhirnya semua negara sadar bahwa kita nggak bisa ujuk-ujuk bikin sebuah organisasi perdagangan dunia, tapi kita harus untuk ada adjusting, penyesuaian dulu antara negara maju, negara berkembang dan segala macam. Nah, itulah yang dilakukan di putaran Doha di tahun 2001. Nah, yang waktu itu agenda utamanya dinamakan sebagai Doha Development Agenda, yang artinya kita bangun dulu deh semua hal-hal yang terkait dengan perdagangan ini supaya kemudian organisasi ini bisa lancar. Nah, itu awal mula adanya Doha Round itu. Berarti intinya ingin melancarkan perdagangan di negara-negara ya Pak. Oke, teman-teman kita udah tahu nih mengenai Doha Round. Kemudian kalau Doha Round tadi sudah kita bahas, kemudian Doha Dev itu apa Pak? Ya, Doha Development Agenda itu banyak ya di dalamnya. Tapi saya mungkin akan batasi kedua aja yang isu yang paling krusial yang nggak beres-beres. Yang pertama itu ada agreement on agriculture atau perjanjian yang terkait dengan pertanian. Di sini ada negara maju versus negara berkembang dan negara less developed, negara miskin lah katakan. Karena kepentingannya berbeda. Dan yang kedua ada yang namanya SDT, Special and Differential Treatment. Artinya bahwa nggak bisa ujuk-ujuk pasca perjanjian, itu negara berkembang dipaksa ikut. Karena kan semuanya sudah terlanjur timpang. Ada negara maju yang sangat kaya, katakanlah negara G8 ya, G8. Dan ada juga negara yang sangat miskin gitu, seperti negara-negara di Afrika. Karena di tahun segitu kondisinya itu 80% kekayaan dunia itu dimiliki oleh 20% penduduk dunia. Yang artinya sebaliknya 80% manusia di dunia itu hanya punya 20% kekayaan. Ketimpangannya sangat jauh.
Sehingga developmental agenda ini maksudnya adalah untuk kemudian mensinkronkan itu dulu gitu. Nah, dua hal tadi yang salah satu yang dibicarakan. Jadi agreement on agriculture sama special and differential treatment bagi negara berkembang dan negara miskin. Oke, jadi spesial pembahasannya dari development tadi adalah mengenai agriculture dan SDT atau perlakuan khusus negara berkembang. Nah, kemudian bagaimana sih Pak agriculture ini bisa membantu si negara-negara tadi untuk ke dalam perjanjian ini? Nah, ini yang sebenarnya nggak selesai-selesai ya, sampai sekarang bahkan. Bisa dikatakan nggak selesai. Jadi, pasca Doha Round itu ada pertemuan lagi di Cancun di Meksiko, ada lagi di Hong Kong, ada lagi di Jenewa lagi di Swiss, lalu ada di Bali tahun 2013. Yang paling sengit itu, dan orang bilang WTO ini nggak bakal lanjut lagi deh, itu ada ketika di Swiss, kalau nggak salah tahun 2008. Di mana waktu itu terjadi perdebatan bahwa, jadi gini, negara maju ya, katakanlah Eropa dan Amerika, itu ternyata punya subsidi yang sangat tinggi buat petani. Jadi orang-orang mikirnya pasti di Amerika, di Eropa tuh nggak ada petani. Padahal di sana petani ada dan subsidi sangat tinggi. Sehingga apa? Sementara negara berkembang itu kan produk utamanya kan pertanian, bahan-bahan mentah. Benar, Pak. Jadi ketika di negara berkembang itu sendiri subsidinya kan nggak begitu besar sebenarnya. Nah, ketika kemudian barang-barang mentah ini diekspor ke Eropa, ke Amerika dari negara berkembang, itu mereka nggak bisa bersaing. Karena kalau disubsidi sama negara, artinya kan dia punya keistimewaan bahwa modal mereka lebih kecil gitu. Sehingga barang mereka tentu jauh lebih murah daripada barang-barang yang ekspor dari negara berkembang ini tadi gitu. Nah, ini yang dianggap oleh negara-negara berkembang, terutama di negara-negara yang tergabung di dalam G33, G33, itu negara-negara penghasil pertanian, yang kemudian bilang bahwa negara maju harusnya tahu diri dong. Mereka harusnya hapus subsidi supaya kami bisa mengakses pasar kalian gitu. Benar. Nah, negara maju nggak mau. Negara maju bilang ya nggak apa-apa dong, kami punya duit gitu ya. Nah, ini yang kemudian ngotot terus sampai akhirnya di Swiss itu deadlock karena negara berkembang ingin mereka boleh mensubsidi, mereka minta subsidi diturunkan dan mereka minta juga subsidi mereka boleh meningkatkan subsidi. Sementara negara maju ngotot, mereka pokoknya subsidi kami ingin tetap jalan dan kalian juga nggak boleh subsidi lebih tinggi daripada kami gitu. Nah, itu yang bikin deadlock sampai akhirnya muncullah di Bali ada istilahnya peace clause atau klausa perdamaian ya kalau di bahasa Indonesia barangkali. Yang akhirnya di situ nyerah juga, yang penting ini jalan dulu. Dan mereka akhirnya sampai pada titik di mana Amerika Serikat, waktu itu yang debat Amerika Serikat sama India. India ini kan banyak kelaparan kan dan segala macam, sehingga mereka harus fokus ke pangan dan segala macam. Nah, India akhirnya ngotot bahwa mereka harus boleh mensubsidi 15%, artinya seluruh negara berkembang boleh mensubsidi pertanian 15%, sementara negara maju hanya boleh 5%. Nah, itu deal, yang tidak deal itu adalah Amerika pengen, jadi gini, ada yang namanya safeguard, ini sangat teknis ya, ini pasti membosankan sekali. Ada yang namanya safeguard mechanism di pertanian, artinya kalau impor terlalu tinggi, itu negara berkembang boleh menaikkan tarif agar impor ini terbendung, agar produk lokalnya ini selamat. Ini kan nggak boleh sebenarnya kalau dalam WTO, karena ada prinsip national treatment kan, artinya tidak boleh ada pembedaan treatment antara barang-barang dalam negeri dengan barang-barang yang datang dari luar negeri. Tapi khusus pertanian ini, India minta, kalau misalkan impor ini udah 25%, boleh dong kami, 25%, boleh dong tarif impor kami naikin, supaya barang barang lokal kami ini, petani kami tetap makmur. Nah ini, tapi deadlock di situ, yang disetujui hanya yang pertama tadi saya bilang, di paket Bali. Tapi itu tidak permanen, hanya berlaku 4 tahun, artinya nanti akan terus dievaluasi. Nah, itu yang terkait agreement on agriculture. Nah, lalu yang spesial, perlakuan spesial bagi negara berkembang, itu mungkin kita bisa lihat kericuhan paling mengerikannya ketika Amerika dipimpin Donald Trump. Waktu itu ada berapa ya, 15 atau 10 ya negara berkembang yang dikeluarkan dari list itu. Mereka menolak yang namanya self-declare, artinya negara yang mendeklarasikan dirinya sebagai negara berkembang tuh ditolak sama si Donald Trump. Kata dia kayak China itu kan udah kaya, dia udah nggak negara berkembang lagi dong. Indonesia juga sudah anggota G20, pertumbuhan ekonominya pesat, kata dia. Nggak boleh masuk itu gitu. Nah, padahal ya kita sendiri, ya kalian di satu sisi kita ya, itu bener. Emangnya siap apa dibilang negara maju?
Ya itu memang agak keren ya dibilangnya ya, tapi sebenarnya kan ya kita masih kere kan sebenarnya. benar. Jadi di situ terjadi perdebatan di sekitar ya Donald Trump dari 2016, 2017 sampai hari ini pun itu juga masih menjadi puncaknya tentu adalah trade war antara China dengan Amerika, di mana Amerika mau nyamain tarif-tarif barang dari China itu sama kayak mereka sebagai negara maju gitu. Oke, jadi cukup krusial ya Pak perdebatan mengenai kesetaraan dalam perdagangan ini. Kemudian tadi sudah dibahas untuk mengenai tarif, banyak yang protes negara berkembang tadi soal tarif. Timbul lagi nih Pak pertanyaan, ada nggak sih Pak sebenarnya hambatan non tarif yang bisa dijadikan solusi lah selain subsidi yang mereka protes tadi negara berkembang ini tadi? Iya, sebenarnya bukan solusi ya kalau itu, Oh, iya. karena apa ya? Misalkan hambatan non tarif itu adalah standarisasi produk, atau ada lagi phytosanitary standar atau standar kesehatan di dalam barang. Ini kan jadi memang yang nggak disebut tadi adalah WTO itu hanya membolehkan hambatan dalam tarif. Itu pun kalau terjadi istilahnya apa namanya? Bukan perselisihan, terjadi pada barang-barang yang sensitif yang kemudian itu jadi bahaya kalau misalkan tidak dilindungi, tidak diproteksi. Cuma itu pun khusus ya dan itu sangat teknis sekali gitu. Nah, tapi ada juga sebenarnya diam-diam yang terjadi adalah hambatan non tarif. Misalkan Amerika punya standar kesehatan terkait produk yang boleh masuk ke tempat mereka. Kasus yang paling lucu itu ya kasus rokok. Saya pasti kalau yang pernah masuk kelas saya itu sering saya ceritakan kasus rokok ini yang paling aneh. Amerika pernah, jadi teman-teman kalau bingung kenapa yang punya Jarum itu bisa jadi orang terkaya di Indonesia, salah satunya adalah karena rokoknya sangat laku keras di Amerika Serikat dan di Eropa. Nah, akan tetapi ini pernah dihambat. Karena apa ya? Karena Amerika kan punya produk lokal kan. Mereka punya like smoke kayak Marlboro dan segala macam. Itu kan rokok khas Amerika. Rokok apa sih namanya itu? Rokok putih gitu. Sementara Indonesia kan rokoknya kan campur cengkeh, ada rempah-rempah. Iya, benar. Dan kalau yang ngerokok pasti tahu itu lebih ada rasa, ada manis. Nah, Amerika karena kalah saing sama rokok-rokok Indonesia ini itu menghambat. Dengan cara apa? Dia bilang kalau rokok Indonesia itu ada rasa manisnya sehingga membuat anak-anak muda itu pengen ngerokok. Sehingga meningkatlah perokok muda, anak-anak muda yang ngerokok. Dan ini mengganggu kesehatan. Nah, kalau di WTO, kalau ada alasan kesehatan yang darurat, itu kita boleh menghambat masuknya sebuah barang. Nah, itu yang pernah terjadi. Walaupun Indonesia akhirnya menang. Karena apa? Karena Indonesia akhirnya itu ngajuin ke Dispute Settlement Body, ke pengadilannya WTO, sengketanya WTO, dan menang karena apa? Karena Amerika dianggap double standar. Karena toh dia juga punya rokok mentol yang ternyata itu juga punya rasa, tapi kenapa itu nggak dilarang? Benar-benar. Apa bedanya dengan rokok ini gitu? Nah, itu salah satu bentuk lah hambatan non tarif dan banyak lagi sebenarnya hambatan-hambatan non tarif terkait kesehatan, termasuk juga dilarangnya CPO masuk itu kadang-kadang juga karena hambatan non tarif karena dianggap kelapa sawit menghancurkan hutan, jadi terjadi deforestasi yang kemudian jadi kebun-kebun sawit di Indonesia itu dianggap dibangun di atas areal hutan. Sehingga itu dianggap merusak lingkungan sehingga harus di-ban. Itu juga salah satu contoh hambatan non tarif. Oke, jadi hambatan non tarif tadi tetap ada, cuman untuk barang-barang tertentu. Untuk kasus tertentu untuk sebenarnya. kasus tertentu. Iya, lebih untuk kasus tertentu. Kemudian menimbulkan pertanyaan lagi nih Pak, apakah menciptakan pasar bebas, pasar dengan bebas hambatan, dengan menghapus jenis pajak impor dan subsidi itu adalah tindakan yang seharusnya sebenarnya itu tidak akan bisa disepakati? Itu pertanyaan yang rumit ya. Tapi yang jelas penolakan terhadap WTO itu sangat besar. Kemarin konferensi di Jenewa, nggak hanya di Jenewa sih, dari Seattle sebenarnya sampai hari ini, itu pasti ada konferensi tandingan yang menamakan atas masyarakat sipil atau forum-forum keadilan global. Artinya memang sulit diterima, ada beberapa ini ya, logical hole gitu. Jadi lubang-lubang yang tidak logis gitu ya, yang bisa dijadikan alasan kenapa sebenarnya ya kayak gini misalkan hari ini yang dibicarakan yang paling up to date di konferensi tingkat menteri di WTO itu adalah soal subsidi perikanan. Jadi dianggap gara-gara negara memberikan subsidi besar itu merusak ekosistem perikanan karena mereka jadi punya banyak modal untuk ngabisin ikan di laut.
Oke, untuk kasus Jepang, kasus Korea Selatan, kapal-kapal itu benar, karena mereka punya kapal besar kan, kapal yang kalian mungkin pernah nonton. Misalkan nonton di Netflix ada Sea Aspiracy. Benar-benar. Itu bisa ditonton. Itu ngelihat gimana kapal Jepang itu ngangkut tuna itu ya ratusan ton. Tapi ini kan berbeda sama subsidi negara Indonesia. Kita cuma subsidi BBM yang solar harusnya 6.000 jadi 4.500 gitu. Ya dengan kayak gitu emang kita bakal ngerusak lingkungan. Ya nggak sebesar negara-negara maju tentu. Nah, artinya apa? Penghapusan subsidi itu belum tentu juga melahirkan perdagangan yang adil. Karena sesungguhnya di negara berkembang, subsidi justru mensupport ekonomi itu sendiri gitu. Oke, jadi itu sudah menjawab tentang sebenarnya bisa disepakati atau tidak. Kemudian tadi sudah Bapak menyinggung soal subsidi-subsidi. Kita masuk nih Pak ke ekonomi. Apakah kemudian kepentingan ekonomi ini dan kepentingan lingkungan itu dapat berjalan bersama, mereka beriringan? Kepentingan lingkungan dan? Kepentingan ekonomi. Karena tadi kita udah nyinggung soal perdagangan perikanan tadi. Itu juga salah satu pertanyaan yang sulit dijawab ya. Tapi kita nggak boleh pesimis. Dalam artian sudah banyak ide lalu kemudian inovasi-inovasi yang dilakukan agar ini bisa sejalan. Tapi memang bisa dikatakan cenderung belum berhasil. Misalkan kita tahu ada carbon trading ya, artinya ada semacam tukar guling inilah kepentingan negara maju. Oke, bangun industri kami di Indonesia karena kami lebih subur jadi kami menjaga hutan, tapi kalian bayar dong. Kan kami juga mensuplai oksigen buat kalian gitu. Itu bisa, tapi pada praktiknya juga tidak efektif, belum efektif lah katakan seperti itu. Lalu misalkan produk-produk ramah lingkungan ya, seperti AC non CFC ya, lalu kulkas non CFC. Itu kan ya di satu sisi dia bilang ramah lingkungan, tapi kalau dipakainya 24 jam ya sama aja gitu. Artinya banyak kontradiksi gitu. Atau yang lagi hits, yang paling receh lah, kalian membeli sedotan aluminium tuh di KFC. Oh iya. Ini boleh sebut merek nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Bisa. Aluminium. YouTube. Taunya hilang beli lagi. Nah aluminium kan sama aja. Maksudnya menjaga lingkungan tuh mungkin atau di sisi lain orang jadi jualan sedotan aluminium itu. Jadi ya sama aja. Atau kayak kemarin nih yang paling kontradiksi tuh. Bulan November itu negara-negara dunia sepakat untuk tidak akan mengurangi lah atau muaranya tidak akan lagi menggunakan energi yang katakanlah energi kotor gitu, batu bara. Tapi ternyata ketika terjadi perang antara Rusia Ukraina, pasokan gas ke Eropa minim, batu bara diminati lagi. Dan kalian kalau anak ekonomi politik suka ngecek harga batu bara hari ini, itu yang awal tahun $100 per apa saya lupa, sekarang tuh udah 400, artinya naik 400%. Ya batu bara diminati dan ya lagi-lagi diskusi tentang harmonisasi antara ekonomi dan lingkungan itu ya bisa dikatakan kontradiksi lagi gitu, gagal lagi gitu. Jadi seperti itu sih. Walaupun upaya itu harus terus dalam artian banyak juga cara-cara alternatif dalam mengharmonisasikan ekonomi dan lingkungan tuh banyak, tapi baru di skala kecil. Kalau skala global, saya rasa masih belum bisa dikatakan efektif. Oke, jadi intinya masih harus terus dilakukan penyeimbangan lah. Yeah. Kemudian last question nih Pak, boleh dijawab secara singkat dan padat. Yeah. Kemudian seharusnya kalau dari perspektif Bapak aja deh, WTO ini bisa melakukan apa ya Pak untuk membuat iklim perdagangan itu adil sehingga negara berkembang juga dapat masuk nih atau bersaing di pasar global? Yeah. Saya sebenarnya pesimis sama WTO ya. Tapi kalau kita kerucutkan konteksnya ke WTO sendiri, oke lah. Mungkin yang perlu disadari lagi adalah negara maju harus tahu bahwa kan cita-cita WTO itu menciptakan perdagangan yang adil untuk mensejahterakan. Nah, artinya selama ini kan ada ketimpangan dan ketika ada terjadi keadilan, yang namanya equilibrium itu pasti yang satu ada yang agak turun, yang satu ini kemudian naik, kan selalu kayak gitu. Nggak bisa kalau yang namanya sama-sama naik semua gini, itu artinya growth. Kita bukan mencari equality, tapi kita mencari growth gitu, pertumbuhan. Kalau mencari equality itu pasti ada yang mengalah, lalu ada yang naik. Nah kalau negara maju nggak pernah mau ngalah gitu, itu semua ini ya akan jadi basa-basi negosiasi aja gitu. Jadi yang paling penting itu adalah bagaimana kemudian saya pikir negara berkembang dengan hari ini ada istilah global south,
yaitu South-South Cooperation, itu mereka bisa untuk menjadi satu koalisi yang kokoh untuk menyadarkan si negara-negara maju yang sebenarnya nggak banyak, paling ya 10-15 negara lah. Nah, itu yang diperlukan hari ini agar semua itu bisa lancar gitu. Oke, jadi harus ada yang mengalah agar kita bisa sama-sama equal, bukan sama-sama growth. Jadi itu tadi last statement dari Pak Ferdi mengenai apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan agar terjadi perdagangan yang adil. Oke. Kalau begitu saya mengucapkan makasih banyak Pak Ferdi. Sukses terus buat podcastnya ya. Iya, sudah mau mampir ke podcast kita. Ya, pasti mau. Dan juga pembahasan yang sangat menarik karena ini juga pembahasan dan yang Bapak minati ya Pak, perdagangan? Ya, ini minat saya sih. Tapi semenjak di HI Unsri, minat saya jadi banyak sebenarnya. Tapi sekolah saya dulu adalah tentang diplomasi perdagangan global. Oke, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama, Brigita dan tim Pola HI. Oke. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman penggiat HI telah mendengarkan podcast ini. Dan buat teman-teman penggiat HI yang masih lebih ingin tahu lagi untuk hubungan internasional Universitas Sriwijaya, teman-teman boleh mampir ke Instagram kita di @labhiunsri. Dan jangan lupa juga untuk dengarkan podcast ini tersedia di Spotify dengan nama Pola HI dan di channel YouTube yaitu Lab HI Visip Unsri. Nah, untuk teman-teman jangan lupa juga ya untuk like, comment, dan share video ini. Dengan begitu, saya Brigita pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.